Dear Muslims, the world is scared of us. The world is laughing at us. The world is worried about us. Untuk para Muslim, dunia takut terhadap kita. Dunia menertawakan kita. Dunia cemas terhadap kita. Yang tidak paham lebih aman sih tidak bisa ikut campur urusan Israel sama Palestina. Yang tidak paham. Yang paham cukup melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dunia ini. Itu kata kuncinya. Sekali lagi saya ulangi ya. Yang tidak paham lebih baik tidak usah ikut campur urusan Israel dan Palestina. Tapi yang paham cukup melihat. Tidak usah ikut analisa. Karena analisamu sampah semua. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Shalom, sahabat gereja YouTube. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua tentu? Luar biasa. Nah saudaraku para pecinta, gereja YouTube pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan gereja YouTube melalui doa dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu yang membawa pelayanan kita yang akan kita lakukan di Jawa Barat. Bapak Ibu tolong bawa dalam doa supaya pelayanan yang kita lakukan berbuah manis. Banyak orang yang belum terjangkau, mereka tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kabar baik, mendengarkan kabar sukacita, dan hidup mereka tidak lagi dibelenggung dengan ikatan agama, karena Bapak Ibu sangat berbahaya sekali bila seseorang dibutakan dengan agama. Kalau orang itu sudah dibutakan dengan agama, maka orang tersebut rela mati demi agama. Ya rela mati demi agama, melakukan segala hal demi agama, menghalalkan segala cara demi agama. Orang yang mabuk agama itu lebih bahaya daripada yang mabuk politik saudaraku. Mari kita terus suarakan. Hari ini kita coba mereaksi video dari saudara kita ini wartawan Injil, yang menurut saya sendiri pantas untuk dibagikan. Video yang dibuat wartawan Injil ini sangat-sangat membuat kita wawasan terbuka ya. Berharap orang sembarang menonton video yang dibuat wartawan Injil ini, dengan judul Islam itu teroris soal Israel-Palestina. Yang gak paham diam aja, gak usah ikut campur ya dua tanda seru. Mari kita saksikan sama-sama video berikut ini. Dear Muslims, the world is scared of us. The world is laughing at us. The world is worried about us. Untuk para Muslim, dunia takut terhadap kita. Dunia menertawakan kita. Dunia cemas terhadap kita. Yang tidak paham lebih aman sih tidak bisa ikut campur urusan Israel sama Palestina. Yang tidak paham. Yang paham cukup melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dunia ini. Itu kata kuncinya. Sekali lagi saya ulangi ya. Yang tidak paham lebih baik tidak usah ikut campur urusan Israel dan Palestina. Tapi yang paham cukup melihat. Tidak usah ikut analisa. Karena analisamu sampah semua. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, contoh, supaya jangan kaget, cepet contoh, supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar. Suka lihat di TV, lihat berita. 100% Muslim. Satu orang saja non-Muslim nggak ada, Muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Hanafi, Tarekatnya Naqsabandiyah,
1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun. Paten-patenan sesama Islam, bom-boman. Pasar dibom, sekolahan dibom, rumah sakit dibom, masjid dibom. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, Profesor Burhanuddin Rabbani, keluaran Mesir, apal Quran, Al-Azhar, dipateni presidennya. Sampai sekarang bom meledak terus. Ayo, agamanya Islam tuh. Sampean kepengin ingin jalan ke Afghanistan, ingin? Coba tuh. Berarti martabat bangsa ini bukan agamanya, akhlak. Islam semua tuh. Ingin nggak? Ayo jalan-jalan yuk, plesir yuk ke sana yuk. Ingin? Setornya awal apa? Saya katakan ada masalah di dalam sejarah Islam sendiri. Pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia. Sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqif Bani Sa'diyah, berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Sahabat-sahabat, melalui channel Warta Kabar Baik ini, saya Frans Donald seringkali berulang kali mewartakan Islam yang sejati, Islam yang hakiki, Islam yang indah, Islam yang mulia. Namun sahabat-sahabat, sayangnya di luaran sana, di sekitar kita, di berbagai belahan dunia, begitu banyaknya, terus menerus, tidak henti-henti, muncul orang-orang yang berani ngaku-ngaku sebagai Muslim, ngaku-ngaku sebagai Islam, tapi terus menerus, dalam tanda kutip, secara istiqomah, alias terus menerus, mereka seringkali menampilkan wajah Islam yang menakutkan, yang mengerikan, dan sebagian juga yang konyol, sehingga Islam sering sekali ditakuti oleh banyak orang ataupun ditertawakan oleh dunia. Dalam berbagai video terdahulu, saya selalu menekankan, dan bukan hanya saya, ada juga Buya Syakur Yasin, Profesor Dr. Mun'im Siri, kemudian ada juga sahabat teman saya Yang Wildo, seorang spiritualis itu. Kemudian ada juga Saiful Karim, ada juga Habib Kribo, Habib Zen Assegaf, dan masih banyak pihak yang lain yang memberitakan hal yang sama dengan yang saya wartakan, bahwa Islam yang sejati bukan merek agama. Islam itu kata sifat yang artinya berserah diri kepada Sang Pencipta. Jadi siapapun Anda, apapun agama Anda, apapun golongan Anda, jika dalam hidup sehari-hari Anda berserah diri kepada Sang Pencipta, dalam bahasa Arab boleh disebut Muslim, atau orang yang bersikap aslima, alias Islam, alias surrender, alias berserah diri atau berpasrah diri kepada Sang Pencipta. Nah, tapi sahabat-sahabat, pada video sebentar lagi saya akan sajikan sebuah edukasi yang bersifat kritik,
Ya, ini kritikan ini bagus sekali. Dari orang yang menyebut diri sebagai muslim, yang berani mengkritik saudara-saudara lain yang juga ngaku-ngaku sebagai muslim. Video ini tersaji dalam bahasa Inggris dan nanti saya juga akan tampilkan terjemahan dalam versi bahasa Indonesia. Di mana video ini, edukasi ini terkait dengan konflik Israel dan Palestina yang masih sering disalahpahami oleh banyak orang. Dan disikapi juga dengan sikap-sikap yang memalukan, yang menampakkan wajah muslim-muslim yang bodoh, muslim-muslim yang tidak mengerti yang sebenarnya. Oke, kita simak dulu videonya. Demikian. Those raising the Palestinian flag, where were you when ISIS was launched in the name of Islam and beheaded tens of thousands of Arabs in Libya, Syria, and Iraq? Why didn't you take it to the streets and raise their flags and condemn the terror and call for a ceasefire? Where were you when Arab dictators and terrorists killed hundreds of thousands of Arabs in Syria and Libya? Why didn't you take it to the streets then and raise the Syrian and Libyan flags and condemn the terror and call for a ceasefire? Where were you in the last decade when Saudi Arabia, backed by other Arab countries, killed and starved out more than 400,000 Yemenis, my country? I didn't see any of you take to the streets or raise the Yemeni flag or condemn the terror or call for a ceasefire. This calls for some self-reflection. When millions of Arabs are slaughtered by other Arabs, you say absolutely nothing. But when 7,000 Arabs are killed by Jews defending their right to exist, you revolt, you get angry. You raise the flag, you condemn the terror, you call for a ceasefire, you turn the world upside down. Why is that? Why were you so silent then, but so loud now? Dear Muslims, the world is scared of us. The world is laughing at us. The world is worried about us. And there are legitimate reasons for their worry that we cannot just deny. It is time to flush the word Islamophobia down the toilet and start looking in the mirror and ask ourselves, how did we get here? How come the biggest and most dangerous thriving terrorist organization in the world are Muslim? How come terrorists successfully use Islam to mobilize more terrorists? What is the problem with our leaders, our books, our imams, and our religion? Why do we keep repeating these Stone Age traditions that have failed us and continue to fail us? The world has left us behind. The kuffar that our imams and books tell us to hate have traveled to the future, while we're still stuck in the Middle Ages, reading stories about Muhammad and his flying horse. You're watching this on your phone or your computer or tablet, created by these kuffars. The same kuffar that we hate so much have created most of the medicines that we use today. Medicine that our religion's crystal ball failed to bring about. The kuffar have moved forward and traveled into space. Meanwhile, we're stuck on earth in the Middle Ages, going to our poisonous mosques every Friday, reciting the same chapters and the same stories of Prophet Muhammad. Why haven't all of these books and teachings led us to science and technology and medicine? We're stuck debating which sect is correct, which interpretation is correct, who is the kafir and who is the real Muslim. How can we convince the kuffar to become Muslims? Why on earth would anybody want to be Muslim today? They're all scared of us. They're all laughing at us. They're all worried about us. Delete Israel and the West from the world and we would still be as ignorant as we are and we would still be stabbing each other as we are. Stop blaming them and look at yourselves in the mirror. Kalian yang mengibarkan bendera Palestina, di mana kalian ketika ISIS dibentuk atas nama Islam dan memenggal puluhan ribu orang Arab di Libya, Suriah, dan Irak? Mengapa kalian tidak turun ke jalanan dan mengibarkan bendera mereka dan mengutuk teror tersebut? Dan menyerukan gencatan senjata? Di mana kalian ketika diktator Arab dan teroris membunuh ratusan ribu orang Arab di Suriah dan Libya?
Mengapa kalian tidak turun ke jalanan pada saat itu dan mengibarkan bendera Suriah dan Libya dan mengutuk teror tersebut dan menyerukan gencatan senjata? Di mana kalian berada dalam satu dekade terakhir ketika Arab Saudi didukung oleh negara-negara Arab lainnya membunuh dan membuat lebih dari 400.000 warga Yaman kelaparan? Negaraku, aku tidak melihat satupun dari kalian yang turun ke jalan atau mengibarkan bendera Yaman atau mengutuk teror atau menyerukan gencatan senjata. Ini dibuat untuk refleksi diri. Ketika jutaan orang Arab dibantai oleh orang Arab lainnya, kalian sama sekali tidak mengatakan apapun. Tetapi ketika 7.000 orang Arab dibunuh oleh orang Yahudi karena Yahudi mempertahankan hak mereka untuk hidup, kalian protes, kalian marah, kalian mengibarkan bendera, kalian mengutuk teror tersebut. Kalian menyerukan gencatan senjata. Kalian membuat dunia menjadi terbalik. Mengapa begitu? Mengapa kalian begitu diam saat itu? Tapi sangat ribut sekarang. Teruntuk para muslim, dunia takut terhadap kita. Dunia menertawakan kita. Dunia cemas terhadap kita. Dan ada alasan yang sah untuk kekhawatiran mereka. Bahwa kita tidak bisa menyangkal begitu saja. Sekarang saatnya untuk menyiram kalimat Islamofobia ke toilet. Dan mulai berkaca dan bertanya pada diri sendiri. Bagaimana kita bisa sampai begini? Kenapa yang terbesar dan yang paling berbahaya, organisasi teroris yang berkembang di dunia adalah Muslim? Bagaimana bisa teroris berhasil menggunakan Islam untuk menggerakkan lebih banyak teroris? Apa masalah dengan para pemimpin kita? Kitab-kitab kita, imam-imam kita, dan agama kita? Mengapa kita terus mengulang sejarah ini? Budaya yang telah membuat kita gagal dan terus membuat kita gagal. Dunia telah meninggalkan kita di belakang. Para kafir yang diperintahkan oleh para imam dan kitab kita untuk kita benci telah melakukan perjalanan ke masa depan. Sementara kita masih terjebak di masa lalu. Membaca cerita tentang Muhammad dan kuda terbangnya. Kalian menonton ini di ponsel kalian atau komputer atau tablet kalian. Diciptakan oleh para kafir. Kafir yang sama yang sangat kita benci. Telah menciptakan sebagian besar obat-obatan yang kita gunakan saat ini. Obat yang agama kebanggaan kita gagal mewujudkannya. Para kafir telah bergerak maju dan melakukan perjalanan ke luar angkasa. Sementara itu kita masih berkutat di bumi di masa lalu. Pergi ke masjid setiap hari Jumat. Melafalkan surat-surat yang sama dan kisah-kisah yang sama dari Nabi Muhammad. Mengapa tidak semua buku dan ajaran ini membawa kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta obat-obatan? Kita terjebak memperdebatkan mazhab mana yang benar, penafsiran mana yang benar. Siapa saja orang kafir dan siapakah muslim yang sesungguhnya? Bagaimana kita bisa meyakinkan orang kafir untuk menjadi muslim? Bagaimana mungkin ada orang yang ingin menjadi muslim saat ini? Mereka semua takut pada kita. Mereka semua menertawakan kita. Mereka semua cemas karena kita menghilangkan Israel dan negara barat dari dunia. Dan kita masih akan tetap sama bodohnya seperti kita sebelumnya. Dan masih tetap akan saling menikam satu sama lain seperti kita sebelumnya. Berhenti menyalahkan mereka dan lihatlah dirimu di cermin. Nah, sahabat-sahabat, pada kesempatan yang baik ini, izinkan juga dengan segala hormat saya menampilkan sebuah edukasi dari seseorang ya. Videonya ini muncul di TikTok ya. Terima kasih sebelumnya saya ambil videonya dan saya tampilkan di channel Warta Kabar Baik ini. Ini juga berisi hal yang baik, sangat edukatif, sangat mendidik ya. Disampaikan oleh seseorang yang tegas, yang sangat tegas, sangat clear mengatakan, bagi Anda semua yang belum paham atau tidak paham tentang masalah Israel dan Palestina, lebih baik gak usah ikut campur.
Sekali lagi ya, pesannya yang disampaikan adalah siapapun Anda yang tidak paham betul ya tentang Israel Palestina, juga terkait dengan Hamas ya, lebih baik Anda diam, gak usah ikut campur. Karena apa? Ya, mari kita simak edukasi yang disampaikan oleh Bapak berikut ini. Demikian videonya. Wah, ada video kontroversi bagus nih, Jess. Ya, saya ngefans sama Pak Mahfud MD ini. Orangnya tegas, orangnya jujur, orangnya bijaksana. Saya ngefans banget sama beliau. Tapi memang benar pepatah yang bilang, kalau kamu pengen tahu sifat seseorang itu, kasih dia kekuasaan. Ini masalahnya Pak Mahfud MD ini belum mendapat kekuasaan full ini. Ya, baru dicalonkan untuk menjadi orang nomor 2 yang punya kekuasaan ini. Mohon maaf Pak Mahfud, saya kali ini tidak setuju dengan sampean, karena lidah tidak bertulang ya. Sampean ini saya kagumi sebagai tokoh negarawan yang tahu segala sesuatu, baik dalam dunia agama maupun dalam dunia politik, bahkan dalam dunia kehidupan. Tapi hanya gara-gara syahwat politik Anda tidak bijaksana hari ini dengan ungkapan yang menyakiti rakyat Indonesia sendiri, sebetulnya dunia, bahkan diri Anda sendiri sebetulnya. Yang tidak paham lebih aman sih tidak usah ikut campur urusan Israel sama Palestina. Yang tidak paham, yang paham cukup melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dunia ini. Itu kata kuncinya. Sekali lagi saya ulangi ya, yang tidak paham lebih baik tidak usah ikut campur urusan Israel dan Palestina. Tapi yang paham cukup melihat, tidak usah ikut analisa, karena analisamu sampah semua. Saya ikut bicara ya teman-teman ya. Saya tidak menyebut Muslim, tapi saya menyebut Islam. Muslim itu adalah orang yang takut dan takwa kepada Tuhan, atau Muslim itu disebut sebagai dalam bahasa Arab orang yang takut dan takwa kepada Sang Pencipta. Orang Kristen yang takwa dan takut kepada Tuhannya disebut Muslim juga. Orang Islam yang takwa dan takut kepada Tuhannya disebut Muslim juga. Demikian juga dengan orang Hindu dan Buddha yang takwa dan takut kepada Tuhannya, dia juga disebut Muslim dalam bahasa Arab. Cuman di negara kita ini sudah kalah kaprah. Muslim itu dikategorikan hanya orang Islam, dan kemudian yang lain disebut kafir. Itu hanya ada di negara kita ini. Kalau kita juga bicara masalah insya Allah juga sama. Insya Allah itu artinya ya, sungguh pasti saya melakukan. Nah itu insya Allah. Tapi di Indonesia kata insya Allah ini udah bias, artinya mudah-mudahan, kalau boleh, kalau bisa. Nah itu kesalahan terbesar arti dari kosakata yang kita seringkali tidak dalam tracknya, sehingga pemahamannya diambil sepotong-sepotong dan diakui oleh dirinya sendiri, yang orang lain tidak mau urusan, tidak peduli begitu. Perhatikan baik-baik, urusan Israel itu urusan dunia, urusan kiamat dan urusan akhir dari dunia. Kalau seandainya kita boleh kilas balik untuk teman-teman yang Islam, kenapa saya bilang tidak usah ikut campur urusan itu? Karena di dalam rukun iman Islam itu disebutkan, atau rukun Islam atau rukun iman disebutkan percaya kepada nabi-nabinya. Kamu dituntut untuk percaya kepada nabi-nabimu, nabi-nabi yang diakui oleh Islam. Lihat baik-baik, 25 nabi yang kamu percaya, 24-nya itu dari Israel. Dari Arab malah tidak ada. Perhatikan baik-baik. Ya, 25 nabi, 24-nya itu Israel.
Semua nabi 24-nya itu Israel. Yang beda cuma Nabi Muhammad doang yang teman-teman Islam akui sebagai nabi. Kalau diakui dengan rukun iman, yaitu percaya kepada kitab-kitabnya, 4 kitab yang diakui, ya 4 kitab yang diakui, 3 kitabnya itu 2 milik Israel, Yahudi, 1 milik Kristen, yaitu percaya kepada Taurat, percaya kepada Zabur, percaya kepada Injil, dan percaya kepada Al-Quran. Dan dari kecil saya diajari untuk tidak atau mengabaikan 3 kitab ini di awal, sehingga saya mempelajarinya sendiri. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh, padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya untuk membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Nah, itu sudah diajari dari kecil. Percaya kepada kitab-kitabnya, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tapi yang 3 ini disingkirkan. Hanya 1 dan diucapkan, diungkapkan. 1 ini udah lengkap, tidak bisa. 4 yang dipercaya. Mau tidak mau, kalau Anda mau jadi benar orang Islam yang benar, harusnya mempelajari 3 kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi ini kan tidak dipelajari. Yang dipelajari hanya 1. Nah, dari sini kalau kita mau pelajari benar-benar urusan Israel, urusan Yahudi, urusan Timur Tengah, itu adalah the end of the world. Jangan pernah sembrono untuk urusan ini. Armageddon itu letaknya di Timur Tengah, di Israel. Armageddon. Ini sangat penting sekali. Kalau bicara masalah Israel itu mau menghancurkan Al-Aqsa atau the Dome of the Rock, Israel bisa melakukannya karena itu ada di wilayah Israel. Tapi kenapa tidak dilakukan? Artinya Israel menghargai perdamaian. Tetapi pada ujungnya nanti, tempat itu nanti akan dirontohkan, diruntuhkan semua. Kalau kamu melihat di dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat yang ke-7, dikatakan ketika kakinya berjejak di Bukit Zaitun. Kakinya siapa? Kakinya Mesias. Berjejak di Bukit Zaitun. Bukit itu akan terbelah dari timur ke barat, dikatakan. Jadi dari Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem itu terbelah. Dan persisnya itu di depan tembok atau di depan pintu gerbang yang namanya The Golden Gate di Israel. Pintu gerbang tembok timur Yerusalem, Golden Gate namanya. Dan yang luar biasa di ayat itu, Zakaria 14 ayat yang ke-7 dikatakan, lembah itu akan membentuk lembah yang sangat lebar, bukan sangat dalam. Itulah sebabnya di Bukit Zaitun itu ada kuburan orang Israel, dan di depan tembok timur Yerusalem itu ada kuburannya orang-orang Islam. Semua mereka menantikan yang namanya Mesias, Imam Mahdi, yang nantinya masuk ke Yerusalem. Nah, apakah pemahaman ini kamu tahu atau tidak? Ya monggo silahkan. Kalau kamu tahu ya bersyukur, kalau kamu tidak tahu ya ini pengetahuan buatmu. Ya, tidak boleh satu kata pun mengucapkan. Karena siapa yang mengutuki orang Israel, dia akan terkutuk. Siapa orang yang memberkati orang Israel, dia akan diberkati. Ini hukum dunia yang sudah ditetapkan semenjak Abraham dipilih menjadi nabi pertama yang muncul untuk membentuk satu bangsa yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lainnya, yaitu Israel. Nah, sekarang ini sudah banyak pemahaman yang sudah disimpang siurkan ke sana kemari. Nah, pesan saya cuma satu, kalau kamu pengen tahu sejarah Israel, jangan pernah dengarkan dari guru-guru, tapi bacalah kitab Taurat. Disitulah sejarah yang asli dari bangsa Israel yang kamu harus tahu. Nah, itu tadi edukasinya ya, sahabat-sahabat.
Dan sebagai tambahan, sekali lagi saya mengingatkan juga edukasi yang disampaikan oleh seorang umi, seorang muslimah yang sangat memahami apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang Israel. Oke, kita simak lagi videonya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Umi berada di Masjid Al-Mu'awanah. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel, dan pernah juga belajar ngaji di Jambi surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina, tentang Palestina nggak ada, udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana, karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian, tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani'aka huwal abtar. Oleh karena itu jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Saya kira, Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri, organisasi garis keras, organisasi teroris kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Terus ada perwakilan di PBB gitu. Jadi oleh karena itu tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, ustadz dan bahkan menteri agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh, bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah tanah itu, tanah Yerusalem itu sampai keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia, entah apa itu penyakit keroyok itu,
Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya, nanti di lain kesempatan Umi akan bicara. Penyebab kebencian itu apa? Sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia, sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran, Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu, 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami, dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai bertemu kembali di sesi-sesi sering firman berikutnya. Tuhan memberkati menyertai kita semua, dan terima kasih sebagai saudara yang sudah mendukung kegiatan pelayanan kita. Tuhan juga memberkati dan rindu memberkati Yayasan Cipta Pelita Kasih bisa melalui rekening yang ada di deskripsi atau teks berjalan. Tuhan memberkati menyertai kita semua. Saudara gereja YouTube suka dengan video ini? Cukup dengan komen tulis di kolom komentar. Tulisakan, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih. Shalom, saya Abdullah. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. God bless you. Cukup ₹10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan ₹10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita, nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.